Oke, kali ini kita bakal bahas rangkaian arus DC. Nah, ini konsep yang ada di kelas 12, biasanya semester 1 ini. Tuh, bisa juga sih biasanya kadang dia yang dibahas listrik statisnya dulu. Ini saya bahas arus DC-nya dulu, yang dinamis. Nah, nanti yang bakal saya bahas di sini ada 4. Yang pertama nanti ada hambatan, kedua itu ada arus dan potensial, jadi saya gabung aja jadi satu sekalian. Terus yang ketiga ada daya dan energi, nanti energi dan daya listrik. Kemudian yang keempat nanti ada hukum-hukum tentang rangkaian arus DC ini. Nah, itu aja yang bakal saya bahas. Untuk yang sumber arus DC dan teori-teori lain atau konsep-konsep lain nanti bisa dicari-cari di tempat yang lain juga. Soalnya di modul-modul atau di buku-buku juga udah banyak dituliskan. Oke, ini yang pertama aja langsung kita bahas ya. Yang pertama ada hambatan. Nah, hambatan ini nama lainnya nanti kalau di bahasa fisikanya itu sering disebut dengan resistor. Jadi hambatan, resist kan bahasanya tahan, menahan gitu kan ya. Jadi sekarang diartikan sebagai hambatan. Nah, resistor ini bentuknya dia ada kayak model tabung tapi dia gelembung-gelembung gitu. Coba saya tampilin di sini. Nah, kurang lebih kayak gini gambarnya. Ada warna-warnanya dia, warna-warnanya satu lingkaran penuh gitu. Ya, kayak gini. Nah, warna-warnanya ini nunjukin nilainya dia berapa. Jadi ada penentuannya nanti, ada aturan cara baca warnanya. Nah, kayak gini lah kurang lebih cara baca warnanya, ya. Nanti bisa dipelajarin lebih lanjut. Ini jarang dibahas di sekolah sih. Kita bahas yang satunya aja. Hambatan pada kawat konduktor. Nah, ini yang sering dibahas di sekolah. Hambatan pada kawat konduktor. Kenapa pada kawat? Kalau kita bongkar kabel yang nggak kepasang di listrik, tapi ya kalau kabel yang terpasang di listrik nanti takutnya nyetrum. Kalau kita bongkar kabel, nanti dia ada yang namanya kawat di dalamnya. Biasanya warnanya kayak warna-warna oranye kuningan tembaga gitu warnanya. Nah, kayak gitulah nanti. Dicobain aja. Kalau kita lihat bentuknya nanti, itu bentuknya kayak silinder. Tahu silinder kan ya? Tabung. Tapi dia kecil terus manjang banget gitu. Dia nggak putus, manjang aja. Kecuali diputus ya. Nah, makanya kita bakal bahas itu. Saya ambil nih potongannya sedikit aja nih. Kita buat sketsanya. Silinder. Tapi nggak panjang-panjang. Dia pendek aja gitu ya. Pendek aja. Nah, ini tabungnya dibuat horizontal ya. Jadi alas atau tutupnya boleh terserah sebelah mana. Kalau dia dibuat tegak kan jelas, ini yang bawah biasanya yang alas, yang atasnya tutupnya gitu kan. Kalau dia buat horizontal ya terserah siapa alasnya siapa tutupnya, karena yang dipakai cuma salah satu. Bisa sebelah sini atau sebelah sini. Nah, alas atau tutupnya ini nanti kita disebut dengan luas areanya. Luas area. Luas itu nanti kalau dalam satuan SI-nya dia pakai meter persegi. Tuh, luas. Kemudian dari alas sampai tutupnya itu yang kita sebut dengan panjang. Ini sampai sini. Ini kita sebut dengan panjang. Simbolnya biasanya L kapital. Long ya kan? Panjang ini satuan SI-nya meter. Kalau tadi A ini luas area gitu kan, bahasa Inggrisnya kan area, luas. Ada panjang, ada luas. Kemudian satu lagi dari kawatnya. Kan kawatnya bisa macam-macam, bisa kuningan, bisa tembaga, bisa nikel, ada macam-macam. Nah, itu ada punya karakteristik sendiri. Kurang lebih nanti seperti ini karakteristiknya. Jadi dia punya konstanta sendiri yang disebut dengan hambatan jenis. Kayak gitulah nilainya. Beberapa aja ini ya, nanti yang lain bisa dicari juga. Simbolnya rho ini hambatan jenis. Satuannya nanti ohm meter. Ini simbol dari satuan hambatan nanti ohm. Ini simbol omega sebenarnya, bacanya OHM, ohm meter itu hambatan jenis.
Nah, satu lagi selain karakteristik hambatan jenis ini ada yang namanya karakteristik juga, itu adalah simbol sigma. Sigma kecil. Kalau sigma gede yang kayak huruf E gitu, kayak huruf E kapital itu. Ini namanya konduktivitas. Kalau kita gabungin nanti kebalikannya dari ini aja ya, spektrometer gitu. Walaupun ada satuan lain konduktivitas itu. Waktu di suhu dan kalor kan juga belajar konduktivitas termal yang dibahas kan ya. Itu ada. Kenapa konduktivitas juga dipakai? Karena dia tadi ngomongin konduktor. Jadi sepaket tuh konduktor, konduktivitas. Ini hambatan jenis ini juga bisa disebut dengan resistivitas. Itu nama lainnya. Jadi jangan bingung, nanti ada sebutan resistivitas itu apa sih? Resistivitas itu ya hambatan jenisnya. Kalau konduktivitas tingkat konduksinya atau tingkat konduktornya gitu. Sebenarnya beda. Nah, antara hambatan jenis sama konduktivitas ini nanti cuma bisa dipakai salah satu aja, nggak dua-duanya dipakai untuk ngitung ya. Cuma salah satu aja. Nah, sebelum masuk ke konsep rumus atau persamaan yang dipakai, kita coba dulu analisa biar kalian juga lebih cepat pahamnya nanti. Anggaplah resistor itu saya simbolkan dengan R. Nah, nilainya berapa dari beberapa variabel yang ada ini, kita cek aja nanti gimana sih hubungannya. Kira-kira nih, kita mulai dari mana dulu? Dari hambatan jenis dulu lah ya. Kita mulai dari hambatan jenis. Sesuai dengan namanya hambatan jenis, berarti ini kan suatu linear kan ya, satu tempat, artinya dia bakal sebanding. Semakin besar hambatan jenisnya ya otomatis semakin besar juga hambatan. Jadi semakin besar artinya itu sebanding. Kemudian berarti kalau konduktivitas artinya kan kebalikannya dari hambatan dia. Kalau konduktor, semakin konduktor itu kan semakin baik mengalirkan arus listrik. Berarti kan hambatannya semakin kecil kalau semakin besar konduktivitasnya. Artinya ini R-nya kan berbanding terbalik dengan konduktivitasnya. Berbanding terbalik itu 1 per. Kemudian, nah luas nih. Nanti untuk di arus listrik itu yang dilewatin luasnya itu adalah luas yang benar-benar tertutup. Jadi full ketutup space kan, kalau kita lihat kawat itu kan full ketutup pejal gitu kan ya, nggak ada lubang. Nah yang dilewatin yang bagian tertutupnya itu. Beda kalau kayak air yang mengalir. Kalau air mengalir kan nyari yang lubangnya. Tapi kita bisa pakai analoginya. Kalau seandainya luas ini kita sebutlah air yang lewatin gorong-gorong biar bentuknya mirip ya kan, gorong-gorong yang silinder. Kalau gorong-gorongnya kita perlebar nih, kalau kita perlebar kira-kira hambatannya makin besar atau makin kecil gitu kan. Logikanya kalau kita perlebar institusi gorong-gorong, airnya kan bakal cepet ngalirnya, bakal lebih mudah ngalir, artinya kan dia tidak terhambat gitu kan ya. Artinya hambatan itu sebanding terbalik atau berbanding terbalik dengan si luasnya. Semakin besar luasnya, semakin kecil hambatannya, dengan berbanding terbalik. Terus satu lagi dengan panjang. Anggaplah gorong-gorong panjang dengan gorong-gorong yang pendek, lebih cepet sampai mana gitu kan, antara yang di gorong-gorong panjang atau gorong-gorong yang pendek untuk air mengalirnya. Kalau kita analisa kan yang lebih panjang atau lebih jauh itu kan pasti bakal lama nyampe nya kalau kecepatannya dianggap sama gitu kan ya. Berarti dia akan sebanding dengan si panjangnya gitu. Nah dari ketiga hubungan ini nanti bakal ketemulah yang disebut rumus itu, atau dikenal dengan persamaan sih sebenarnya. Rumus lah ya, sebutannya biasanya rumus. Satu aja nih. Rho sebanding, sebanding tulis aja sebanding. L sebanding, saya tulis di atas nggak apa-apa lah ya. Nah, penulisannya biasanya kayak gini. Rho L per A. Ini ditulis di tengah, itu sebenarnya bisa ditulis di atas ya. Nggak masalah, ini kan pengalih. Rho kali L dibagi A gitu. Berarti atau bisa aja nanti ini kalau pakai yang sigmanya, rho-nya ini diganti sigma, berarti sigmanya taruh bawah, dia ngikut yang A-nya, berarti L per sigma A gitu. Jadi bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, serah, tergantung mana nanti yang bakal dipakai. Ingat kalau di listrik ini nanti luas yang dipakai itu area tertutupnya, area yang pejalnya, yang bukan lubangnya, itu yang dipakai. Hati-hati, pokoknya itu yang dipakai, itu aja tuh.
Nah, untuk pembahasan soal contoh soalnya nanti ada di video yang lain. Ini fokus untuk konsepnya dulu. Kurang lebih kayak gitu. Di satuannya udah ada. Itu untuk hambatan di bagian yang pertama. Di bagian yang kedua di hambatan, pernah nggak sih kalian melihat kalau kabel listrik yang melengkung? Kayak seolah-olah makin panjang gitu. Dia melengkung sih, memang melengkung ke bawah gitu kan ya. Dia nggak tegang banget gitu. Kan karena kena panas ya kan ya. Jadi ternyata si kabelnya pun bisa nambah panjang karena dia terbuat dari logam. Kalau kita belajar di kelas 2 nya yang pada waktu suhu dan kalor kan, kalau dia bentuknya logam terkena panas dia akan mengalami pemuaian gitu kan. Nah, di hambatan pun juga gitu. Dia ada penambahan hambatan ketika suhunya naik gitu. Ini konsep pertama, ini konsep kedua. Jadi yang disebut dengan hambatan yang dipengaruhi oleh suhu, dia dipengaruhi oleh suhu. Bentuk persamaannya itu mirip dengan pemuaian panjang, persis sama. Jadi kalau kita simbolkan suhu pada keadaan hambatan pada saat keadaan suhu tinggi, ini hambatan pada suhu tinggi, itu akan sama dengan R0. Ini hambatan pada suhu rendahnya. Sebenarnya bukan suhu rendah sih, suhu acuan ya. Nah, suhu acuannya ini ada dua nanti, biasanya 0 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius, tergantung dari soalnya mana yang dipakai. Dikali dengan 1 ditambah alfa. Alfa ini koefisien suhunya, jadi dia nambah berapa ohm per derajat Celciusnya gitu, kali delta T. Ini saya pindah aja langsung ya, saya ganti aja kayaknya langsung. Delta T nya itu suhu tinggi dikurang suhu acuan. Ya, satu langsung aja, satu tempat biar gak banyak buang tempat. Ini koefisien suhunya, ini suhu tinggi, ini yang suhu acuan. Biasanya 0 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius. Nah, ini salah satu aja yang dipakai biasanya, tergantung soalnya sih dia. Tergantung soalnya, nanti dikasih tahu. Kalaupun nggak dikasih tahu, ya udah pakai aja yang seadanya, Pak. Sama aja. Mana yang ada gitu aja kita cobain. Nih, kurang lebih kayak gini. Jadi ini dikurang dulu. Hati-hati ya, di sini delta T-nya selalu yang suhu tinggi dikurang suhu acuan. Nggak boleh dibalik. Nggak boleh dibalik pokoknya. Kemudian yang di sini juga nggak bisa dibalik. Pokoknya bentuknya kayak gini aja. Mau yang dia dikasih tahu siapa duluan, pokoknya kalau dia pada hambatan suhu tinggi ya taruh di depan. Kalau suhu acuan ya taruh di tengah sini, gitu aja. Jangan dibalik-balik. Nggak bisa dibalik ya. Sesuai tempatnya ya. Oke. Itu untuk konsep hambatan yang bagian kedua, yang tadi di kawat konduktornya, yang kedua di akibat suhunya. Yang ketiga ada konsep rangkaian hambatan. Pernah lihat kabel ada banyak kan? Itu namanya dirangkai. Nah, rangkaiannya ada berapa? Rangkaiannya nanti ada 3 jenis rangkaiannya nanti. Dulu waktu hukum Hooke, di konsep hukum Hooke kan ada pegas tuh, dirangkai seri, paralel, sama gabungan ya kan. Walaupun sebenarnya gabungan itu bukan salah satu jenis rangkaian ya, karena dasarnya atau basicnya cuma ada 2, seri atau paralel. Tapi di hambatan ini tetap ada 3, basicnya memang ada 3. Apa aja sih? Yang pertama tetap seri, yang kedua paralel. Nah, yang ketiga ini bukan gabungan ya, tapi dia nggak bisa disebut seri, nggak bisa juga disebut paralel. Jadi dia nanti sebutannya bisa pakai sebutan rangkaian bintang atau juga bisa rangkaian Wheatstone, tergantung nanti sebutannya yang mana. Ini yang pertama. Yang pertama ada rangkaian seri. Kayak mana sih bentuk rangkaian seri? Seri itu satu garis lurus. Satu garis lurus dalam artian bukan berarti gambarnya harus lurus terus, enggak ya.
dia bisa belok juga. Yang dimaksud seri itu tanpa cabang. Jadi dia bisa lurus ya. Kan mau belok kan nggak masalah gitu kan ya. Nah gini, terserah dia mau belok juga nggak masalah. Gini juga bisa gitu. Yang penting kan dia nggak ada cabang. Itu disebut dengan seri. Nah untuk informasi aja, ini tadi simbol penggambaran resistor atau hambatan itu kayak gini. Penyimbolannya kayak gini ya. Anggaplah ini R1, ini R2, misalkan ini R1, ini R2 juga. Ini titik B ujungnya, ini titik A, ini titik A, ini titik B. Misalkan kita mau nyari hambatan pengganti dari titik A sampai titik B, karena dia dirangkai seri, berarti RAB-nya sama dengan dia langsung aja tambahin R1 tambah R2. Jadi langsung ditambahin. Untuk sifat di rangkaian seri itu nggak perlu saya tulis, saya sebutin aja ya. Di sifat rangkaian seri nanti arusnya sama. Itu dipakai nanti di selanjutnya. Arusnya sama, kemudian tegangannya itu merupakan penjumlahan. Arusnya sama, tegangannya merupakan penjumlahan atau potensialnya merupakan penjumlahan. Itu untuk kasus seri karakteristiknya. Kemudian yang kedua, ada rangkaian paralel. Nah, paralel ini dia cabang. Kalau cabang minimal dia nyebar jadi 3 arah. Minimal jadi 3 arah. Kayak mana sih maksudnya minimal jadi 3 arah? Ini arah pertama nih misalkan titik A lah. Kemudian dia nyebar jadi 2 gitu kan. Awalnya 1 nyebar jadi 2 berarti kan jadi 3. 3 arah kan. Nah, gini. Intinya dari 1 terus nyebar jadi 2. Itulah disebut dengan paralel. Tapi disebut paralel itu syaratnya harus ujung-ujungnya harus ketemu lagi. Ujung-ujungnya harus ketemu lagi ya. Nggak boleh nggak saling ketemu lagi, harus ketemu lagi. Jadi dia R1 dan R2 ini paralel karena ujung-ujungnya awalnya ketemu di sini, endingnya ketemu di sini. Jadi ujung-ujungnya saling ketemu, itu baru disebut paralel. Kalau enggak, ya berarti bukan paralel. Nanti mungkin bisa rangkaian campuran atau malah ke yang rangkaian bintang atau Wheatstone tadi, gitu kan. Nah untuk yang ini tadi saya kasih tanda seri, ini saya kasih tanda paralel. Cara ngitungnya gimana? Sama atau enggak? Beda, dia pakai 1/. 1/. AB itu nunjukin dari titik A sampai titik B. Jadi bisa diganti simbolnya nanti terserah. Tergantung soalnya apa. Dari titik C ke D misalkan, E ke F gitu kan, atau sampai A sampai Z gitu kan. Terserah nanti. Ini cuma ada 2 berarti R1 ditambah 1/R2. Nah, sifat rangkaiannya dia kebalikan dari yang seri tadi. Kalau seri tadi arusnya sama, potensialnya penjumlahan. Kalau yang di paralel arusnya penjumlahan, potensialnya sama. Jangan sampai kebalik. Ingat itu. Itu sifat-sifat rangkaiannya. Kalau untuk gabungan berarti dia dua-duanya. Dua-duanya nanti bakal dipakai. Nah, terakhir nanti itu ada yang namanya rangkaian bintang atau rangkaian Wheatstone. Nah, itu agak sedikit panjang karena ada 2 tipe nanti. Rangkaian bintang sendiri sama si rangkaian Wheatstone sendiri. Jadi itu saya cut dulu, nanti kita bahas lagi sendiri. Untuk contoh-contohnya nanti ada di video yang lain. Oke, sampai sini dulu.